Industri makanan dan minuman raih kinerja gemilang. Industri ini catatkan nilai ekspor yang mencapai 31 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 441,62 triliun rupiah. Pelaku usaha di sektor industri makanan dan minuman optimis akan mengantar Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Pasalnya industri ini catatkan menilai ekspor yang mencapai 31 miliar dolar Amerika atau setara 441,62 triliun rupiah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman mengatakan angka ekspor tersebut sangat jauh lebih besar jika dibandingkan Malaysia. Namun berdasarkan indikator ekonomi Islam global pada 2019, Indonesia masih menduduki peringkat keempat eksportir halal dunia setelah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Adapun peluang peningkatan permintaan makanan halal dunia diproyeksi akan mencapai 1,38 triliun dolar Amerika pada tahun 2024. Oleh karena itu, industri makanan dan minuman Indonesia harus menggarap potensi ini secara serius. Menurut Adi, saat ini secara global halal bukan hanya menjadi kepercayaan tetapi lebih pada tren global. Pasalnya, dengan jaminan halal, kualitas dan higienitas makanan menjadi lebih dipercaya bahkan di negara-negara non-muslim. Sebelumnya, Adi mengapresiasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menambah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Pasal yang ditambahkan adalah penegasan bahwa biaya sertifikasi JPH pelaku UMKM akan dibantu pemerintah. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat melakukan deklarasi mandiri terkait produk halal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, bersama untuk bahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai menuju Indonesia produsen halal terbesar di dunia. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Rahmat. Sama-sama, sehat-sehat juga Mas. Baik. Membahas tema kita hari ini bagaimana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, bahkan secara kinerja ekspor dari industri makanan dan juga minuman ini jauh melampaui Malaysia begitu, dan secara potensi ini boleh dibilang potensinya sangat besar. Tapi berdasarkan indikator ekonomi Islam global pada tahun 2019, Indonesia masih ada di posisi di bawah Malaysia begitu. Apa penyebab ini Pak Rahmat? Ya, jadi penyebabnya itu tentu multifaktor ya Mas ya, karena industri halal ini kan bagian dari total industri, misalkan saja makanan dan minuman. Memang daya saing ini ujung-ujungnya ya, daya saing industri. Salah satu penyebabnya ya kita kan membutuhkan bahan baku yang banyak ya untuk memproduksi yang lebih banyak dari Malaysia katakanlah. Nah di tingkat persaingan bahan baku inilah berapa bahan baku yang harus kita bayar sebagai industri, misalkan itu, dan berapa yang harus dibayar oleh pelaku industri dan di negara lain. Itu sangat menentukan. Itu kita bicara bahan baku. Belum lagi misalkan biaya energi gitu ya. Energi itu seperti apa? Berapa sih biaya yang harus dibayar oleh pelaku industri makanan dan minuman di Indonesia? Dan berarti berapa industri makanan minuman halal yang di Indonesia dibandingkan misalkan di Thailand ya, atau di negara lain. Itu juga sangat menentukan. Ada komponen lain misalkan juga ya logistik cost. Kita tahu ya logistik cost di Indonesia memang masih cukup tinggi ya, sekitar 23%. Itu kalau tidak salah data 2020 yang lalu ya, 23% dari produk domestik bruto kita. Sementara negara Malaysia itu kisarannya sudah ada di angka sekitar, kalau saya tidak salah sekitar 13% ya, 13% dari produk domestik brutonya. Jadi faktor-faktor itu berkorelasi dan akhirnya menciptakan yang namanya total competitiveness ya, daya saing total. Makanya dalam hal ini industri halal Indonesia juga otomatis ya terbawa ya oleh daya saing dari industri dunia tersebut. Baik, yang Anda sampaikan tentu saja ini berimplikasi terhadap daya saing produk-produk halal di Indonesia di pasar global. Ini tentu saja berimplikasi ke kualitas dan juga kuantitas, seperti itu Pak Rahmat. Betul sekali. Jadi kuantitas dan juga kualitas. Jadi itu sangat menentukan daya saing ya.
Baik. posisi bersaing Oke, kita. artinya Indonesia punya amunisi yang cukup lengkap sebetulnya untuk bisa menjadi negara produsen produk halal terbesar di dunia begitu ya. Cuman permasalahannya itu gitu. Tapi kalau dilihat dari nilai ekspornya ini sangat melebihi dari Malaysia. Artinya apakah ada data yang kemudian belum tercatat sehingga posisi Indonesia ya tentu saja ini datanya adalah tahun 2019 masih ada di posisi 4 begitu. Ya, ya. Jadi ya menurut hemat kami sih bukan data ya sebenarnya. Ini hanya menunjukkan kalau kita dibandingkan secara nominal ekspor antara nominal ekspornya Indonesia ke mancanegara dan nominal ekspornya Malaysia ke mancanegara, nah itu Indonesia lebih besar. Itu menurut hemat kami sih itu make sense ya. Tapi secara total ya dengan negara-negara lain, ya kita Indonesia masih belum yang paling besar. Jadi itu yang harus kita kerjakan bersama ya, PR kita. Baik, Pak Rahmat, terkait dengan potensi pasar produk halal global yang mencapai 1,38 triliun US dollar di tahun 2024 dan tentu saja dikorelasikan dengan kendala-kendala ataupun mungkin tantangan yang Anda tadi sampaikan terkait dengan ongkos energi, logistik dan lain sebagainya. Bisa atau tidak kita ikut ambil bagian di potensi pasar produk halal global yang nilainya sangat besar ini nanti di tahun 2024? Sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Pertama, kita punya modal berupa apa? Kita punya domestic market halal yang sangat besar ya. Mungkin terbesar di dunia ya. Karena kita konsumen muslimnya besar sekali. Mungkin sekitar 200 juta jiwa lebih ya. Itu sangat potensial. Nah, tinggal bagaimana nanti industri ini bisa memupuk daya saingnya. Kenapa? Karena kan makin ke depan, yang namanya perdagangan dunia ini kan makin terbuka. Kita kan sudah komit ya, Indonesia sudah komit dengan berbagai macam perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun multilateral ya. Jadi dengan demikian, produk dari luar pun akan masuk ke Indonesia. Betul. Dan sebaliknya, produk Indonesia akan masuk ke negara luar. Jadi dengan demikian apa yang menjadi faktor penentu kemenangan kita? Daya saing. Tidak ada lain. Nah, daya saing itu kan salah satunya cost, tapi ada yang lain juga. Ya, misalkan ya bagaimana kemudahan kita berusaha misalkan. Itu juga akan menjadi faktor penentu. Baik, ya kondisi pasar domestik yang sangat besar ini mungkin bisa saja membuat teman-teman di industri halal di Indonesia merasa cukup nyaman begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat nanti datanya kita akan bahas di segmen berikut ya mengenai Indonesia yang menjadi net importir produk halal begitu ya. Dan secara volume dan juga nilai cukup besar juga gitu. Nah, oke lah kalau bicara mengenai pasar domestik kita cukup nyaman dan secara strategi penetrasi pasar juga nampaknya sudah sangat terbaca dan bisa terserap secara maksimal. Bicara mengenai pasar global, tentu saja market yang tadi 1,38 triliun US dollar tahun 2024 ini tidak hanya kemudian terjadi di domestik saja begitu ya. Bagaimana sebetulnya Indonesia dapat mengambil kue yang cukup besar ini di pasar global, Pak Rahmat? Ya, yang jelas kan kita harus progresif ya, agresif untuk membuka pasar-pasar global untuk kita ekspor produk-produk kita, produk halal kita. Dan dalam hal kehalalan memang kita bisa bersaing ya, kita yakin bahwa Indonesia sangat bisa bersaing. Nah, cuma masalahnya kemudian setelah kehalalan orang akan melihat juga competitiveness. Competitiveness itu ya ukurannya adalah bagaimana delivery-nya ya, bagaimana kualitasnya, bagaimana harganya. Jadi ini adalah suatu faktor-faktor yang tidak harus kita menangkan ya. Kalau tidak yang terjadi akan sebaliknya. Kita malah akan menjadi pasar produk halal dunia. Ya. Upaya apa saja untuk menciptakan teman-teman industri halal lah ya, sektor halal di Indonesia supaya memang memiliki daya saing yang tinggi ke depan. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Rahmat dan pemirsa.